Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review jurnal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan oleh Teresa Livia dan Sufiati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tarumanegara University. Kelompok kami terdiri dari Mintari Nur Hasanah, Fulki Firasyan, Muhammad Haikal, Muhammad Rizky Aban, dan saya sendiri Salma Salsabila Amelia. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Untuk kriteria yang pertama yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI selama tahun 2018 hingga 2020 secara berturut-turut. Untuk kriteria yang kedua yaitu perusahaan manufaktur dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember. Dan kriteria yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur yang tidak terkena suspensi dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2020. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 24. Terdapat dua jenis variabel, variabel dependen yaitu revaluasi aset tetap dan variabel independen yaitu pertumbuhan perusahaan, fixed asset intensity, ukuran perusahaan, arus kas operasi, dan leverage. Terdapat definisi operasionalisasi variabel yaitu revaluasi aset tetap diukur dengan 1 sama dengan perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dan 0 sama dengan perusahaan yang tidak melakukan revaluasi aset tetap. Untuk pertumbuhan perusahaan diukur dengan total aset N dikurangi dengan total aset N-1 dibagi dengan total aset N. Untuk fixed asset intensity diukur dengan total fixed asset dibagi dengan total aset. Untuk ukuran perusahaan diukur dengan loan dikalikan dengan total aset. Untuk arus kas operasi diukur dengan CFFO change for 2 years dibagi dengan total fixed asset dan leverage diukur dengan total debt dibagi dengan total aset. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, serta metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Kemudian, analisis data dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik atau uji multikolinearitas, kemudian analisis regresi logistik, atau uji keseluruhan model atau overall model fit, uji kelayakan model regresi atau goodness of fit test, kemudian koefisien determinasi dan tabel klasifikasi, serta uji regresi logistik secara parsial maupun secara simultan. Untuk tingkat signifikansi yang digunakan pada uji regresi logistik secara parsial maupun secara simultan, yaitu sebesar 5%. Berikut adalah persamaan regresi yang digunakan, yaitu ln sebagai log of odds, ref sebagai probabilitas revaluasi, dan 1 min ref sama dengan probabilitas tidak terevaluasi, alfa sama dengan konstanta, beta 1 sampai dengan beta 5 sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan pertumbuhan perusahaan, X2 fixed asset intensity, X3 ukuran perusahaan, X4 arus kas operasi, X5 leverage, dan epsilon sama dengan error. Ya, selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana dari tabel 4 ini ditunjukkan koefisien korelasi antara variabel independen yang telah disebutkan sebelumnya bernilai antara minus 0,90 dan 0,90, yang dimana ini berarti tidak ada multikolinearitas antara variabel independen tersebut. Lalu selanjutnya ada uji overall model fit atau hasil uji keseluruhan model, di mana pada tabel 5 ini dapat dilihat nilai minus 2 log likelihood atau min 2 LL awal ini blok number 0 dapat nilai sebesar 499,354. Lalu yang kedua ini pada tabel 6 setelah dimasukkan kelima variabel tersebut, variabel independen tentunya, nilai minus 2 log likelihood yang dimana akhir ini numbernya di blok min di 1 menjadi angkanya berubah menjadi 476.449, yang dimana ini artinya sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai min 2 LL akhir mengalami penurunan dari nilai min 2 LL awal. Penurunan nilai 2 LL ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cocok atau fit begitu. Lalu ada uji kelayakan model regresi. Lalu pada tabel ini, tabel 7 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi pada Hosmer dan Lemeshow tes senilai 0,075. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan fit dan layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Lalu ada uji koefisien determinasi. Pada tabel 8 ditunjukkan nilai Cox and Shell R-square sebesar 0,050 dan nilai Nagelkar R-square sebesar 0,074.
Nilai ini sebesar 0,74 yang menunjukkan keputusan perusahaan memilih untuk melakukan dan menggunakan revaluasi dipengaruhi oleh variabel independen yang telah disebutkan sebelumnya sebesar 7,4%, sedangkan 92,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada tabel hasil klasifikasi. Yang pertama ini ditunjukkan bahwa 333 perusahaan tidak memilih untuk merevaluasi aset tetap. Yang kedua, 331 benar-benar tidak memilih untuk revaluasi. Di sini peneliti memprediksi sebesar 99,4%. Yang ketiga, 2 perusahaan melakukan dan 2 perusahaan lainnya dari 331 melakukan dan menggunakan revaluasi. Lalu yang keempat, ada 111 perusahaan memilih dan melakukan revaluasi aset tetap. Dan yang kelima, ini ada tingkat prediksi revaluasi aset tetap sebesar 0,8%. Lalu untuk nilai keseluruhan persentasenya sebesar 74,5%. Nilai persentase 74,5% ini menunjukkan variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model dapat digunakan untuk memprediksi keputusan untuk melakukan dan menggunakan revaluasi aset tetap dengan ketepatan estimasinya sebesar 74,5%. Selanjutnya, analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, jika dilihat dari nilai koefisien, semua variabel memiliki pengaruh. Namun, hanya terdapat 1 dari 5 variabel yang signifikan dalam artian berpengaruh secara nyata terhadap revaluasi aset tetap, yaitu Fixed Asset Intensity dengan kode FAI, yang memiliki nilai koefisien 2,666, yang menandakan hubungan positif, dan nilai odds ratio sebesar 14,38. Berdasarkan hasil uji analisis regresi logistik, didapati persamaan sebagai di gambar. Dengan mode persamaan berikut, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikannya. Oleh karena itu, maka diperkenalkan istilah odds ratio atau yang biasa disingkat EXPB. EXPB merupakan eksponen dari koefisien regresi. Selanjutnya, ini merupakan hasil analisis regresi logistik yang mana telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan regresi logistik. Perhitungan analisis regresi logistik ini untuk mengetahui seberapa besar peluang kesuksesan dari variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap evaluasi aset tetap, yaitu Fixed Asset Intensity. Model yang terbentuk dengan asumsi Fixed Asset Intensity sama dengan 1 dan variabel independen lainnya sama dengan 0 adalah seperti di gambar. REF merupakan probabilitas atau peluang perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dengan rumus eksponen jumlah konstanta ditambah variabel pengaruh dibagi 1 ditambah eksponen konstanta ditambah variabel pengaruh. Didapati hasil sebesar 0,9524. Yang mana dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan memiliki peningkatan rasio Fixed Asset Intensity, maka peluang perusahaan melakukan revaluasi aset tetap sebesar 0,9524 atau 95,24%. Dan interpretasi lainnya dapat dilihat dari nilai odds ratio yang telah saya jelaskan di awal sebelumnya, yaitu sebesar 14,378, yang artinya peluang perusahaan akan melakukan revaluasi aset tetap 14,378 kali lebih tinggi untuk perusahaan dengan Fixed Asset Intensity yang tinggi dibandingkan dengan yang rendah. Selanjutnya ada hasil dari uji regresi logistik secara simultan. Melalui Omnibus Test of Model Coefficient didapati bahwa nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengaruh variabel-variabel terhadap revaluasi aset tetap. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap revaluasi aset tetap. Ditunjukkan bahwa penelitian ini menemukan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap revaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan metode revaluasi dianggap lebih relevan oleh manajemen untuk disajikan di laporan keuangan ketika nilai aset terus mengalami perubahan. Lalu yang kedua, pengaruh Fixed Asset Intensity terhadap revaluasi aset tetap. Penelitian menunjukkan bahwa Fixed Asset Intensity berpengaruh signifikan dan positif terhadap revaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan
Semakin tinggi nilai aset tetap, maka semakin banyak kemungkinan kas yang dapat diterima jika aset tetap tersebut dijual. Lalu pengaruh ukuran perusahaan terhadap evaluasi aset tetap. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap evaluasi aset tetap. Hal ini dikarenakan manajemen cenderung ingin menampilkan profit yang tinggi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan revaluasi aset tetap dapat menyebabkan profit perusahaan lebih rendah karena adanya peningkatan nilai beban depresiasi. Selanjutnya yaitu pengaruh leverage terhadap revaluasi aset tetap. Penelitian ini menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap revaluasi aset tetap. Hasil penelitian ini mengindikasikan perusahaan dengan tingkat leverage rendah memiliki tingkat hutang yang rendah pula, sehingga perusahaan dapat melakukan pendanaan karena modal yang cukup. Oleh karena itu, pendanaan dari hutang tidak berpengaruh dan kreditur menganggap kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Baik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan dari pemaparan yang telah rekan-rekan sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 5 variabel hanya terdapat satu variabel yang signifikan, dalam artian berpengaruh secara nyata terhadap revaluasi aset tetap, yaitu fixed asset intensity. Berdasarkan perhitungan probabilitas, perusahaan melakukan revaluasi aset sebesar 95,24% lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki aset intensity tinggi dibanding yang rendah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.